Baik teman-teman, malam hari ini sudah hadir mentor kita semua yang sangat luar biasa. Beliau yang selalu komitmen, Masya Allah luar biasa, membina tim-timnya, Masya Allah ya. Teman-teman luar biasa ada di grup ini ya, di tim ini yang terus dimentori, dipantau terus, Masya Allah dibantu ya. Masya Allah timnya untuk menjadi seorang pemenang, seorang peraih. Kita akan langsung saja teman-teman semua untuk memanggilkan mentor kita yang sangat luar biasa, Coach Ruhan Yudhistira. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa membantu timnya lebih dari 200 orang, dibantu lunas hutang, dibantu punya income harian, mingguan, bulanan, bahkan reward-reward yang ada di bisnis ini. Jadi teman-teman kalau ingin menjadi salah satunya, fokus teman-teman, perhatikan apa yang disampaikan, disimak baik-baik dan nanti kita action dilaksanakan apa yang beliau sampaikan. Sudah siap semuanya ya? Langsung saja kita panggilkan Luxury Ambassador kita, Coach Ruhan Yudhistira. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, saya mengingatkan kembali yuk di awal-awal ini kita bersyukur mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sekecil apapun. Termasuk kita diberikan sehat hari ini bisa ikut Zoom ya. Baik teman-teman, saya ingin menyampaikan prinsip yang sangat dasar di dalam membangun bisnis network marketing atau multi level marketing. Prinsip yang sangat-sangat dasar. Apa yang harus Anda lakukan kalau Anda ikut di bisnis multi level marketing atau network marketing. Nah, hari ini saya sampaikan. Coba nanti dikoreksi dari prinsip ini mana yang belum Anda lakukan. Oke ya. Prinsipnya sederhana sekali. S4 D1 D delta ya. S4 D1. Jadi kalau hari ini Anda ikut kuliah Zoom malam ini, Anda lulus bukan S1 lagi, bukan S2 lagi, bukan S3 lagi, tapi S4 gelar Anda ya. Oke. Apa saja sih hal dasar yang harus Anda lakukan, terutama bagi mitra-mitra baru ini, di dalam membangun bisnis ini? Baik mulai dari awal, entah itu Anda sudah punya mitra, atau Anda sudah jadi leader besar, prinsip ini tidak berubah. Tetap harus Anda lakukan. Oke ya. S4 D1. S-nya ada 4 berarti. S yang pertama adalah schooling. Schooling, sekolah-sekolah ya. Artinya, kalau Anda mengembangkan bisnis ini, Anda harus terus belajar. Terus belajar. Nggak ada berhentinya. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar itu terus. Tuntutlah ilmu. Dari mulai ayunan ibu, dari kecil, hingga ke liang lahat. Sampai Anda mati. Jangan pernah berhenti belajar. Malam ini ikut Zoom, ini adalah termasuk salah satu langkah prinsip yang nomor 1. S yang nomor 1, schooling, belajar. Belajar itu tidak harus lewat Zoom. Kalau ada kumpulan bersama mentornya disebut home sharing, kumpul, itu juga belajar. Nanti ketemu mentornya, jangan nanyain tembus bonus berapa, tapi tanyain bagaimana langkah-langkah membangun bisnis ini selanjutnya.
Bagaimana supaya bisnis kita ini lebih besar? Sekarang sudah jalan ini. Bagaimana supaya lebih menggeliat lagi, supaya ada inovasi baru lagi. Terus begitu. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Ya, sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya, yang gratis ikut, yang berbayar juga ikut. Karena barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Sebarang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya harus berilmu. Jadi kesimpulannya, tanpa ilmu, bisnis Anda tidak akan berkembang. Emang harus belajar, Pak? Harus sekulik? Ya harus. Kenapa? Karena nanti ketika membangun bisnis ini, Anda akan bertemu banyak tantangan. Dan Anda harus bisa melewatinya. Siapa yang bisa melewatinya adalah orang yang cukup ilmunya, tahu cara melewatinya. Di dalam mengembangkan bisnis ini, Anda akan mendapatkan tolakan-tolakan atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kalau Anda belajar, ilmunya cukup, Anda bisa menjawab, Anda bisa memberikan respon yang membuat mereka menjadi positif, tentu dengan ilmu. Di dalam membangun bisnis ini, nanti kita juga akan berhadapan dengan kompetitor, dengan rival. Entah itu kompetitor dengan multi level lain, member multi level lain, atau sama-sama member brilian, tetapi cross line, grupnya orang lain. Maka orang yang banyak belajar dengan keilmuannya, dia akan bisa memenangkan persaingan. Dia mampu berinovasi dengan inovasi-inovasi barunya. Sehingga ketika kompetitornya, ketika lawannya tidak bisa inovasi, Anda bisa, Anda menang. Sama-sama berhadapan, ketika ada pertanyaan yang agak sulit, lawan Anda tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan calon mitra. Tetapi karena Anda belajar, dengan ilmu yang cukup, Anda bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sehingga calon mitra Anda puas, Anda menang. Anda mampu memenangkan persaingan. Inilah perlunya belajar terus-menerus tanpa henti sampai mati. Karena sesungguhnya penyakit yang paling bahaya adalah ketika seseorang merasa dirinya sudah pintar, paling tahu. Kalau kata Pak Andri, oh I know. Oh I know. Saya tahu, udah tahu semuanya. Itu penyakit. Kalau itu ada di dalam diri kita, buang jauh-jauh. Ya, Masya Allah teman-teman ya, jangan pernah berhenti belajar. Saya saja sampai sekarang masih belajar. Ada Zoom seminar aja saya masih ikut. Karena saya ingin mendengar seminar yang disampaikan oleh si A. Nanti ada seminar lagi disampaikan oleh B. Saya dengarin. Pasti selalu ada ilmu di dalamnya. Oke, siap ya? S yang pertama, schooling. Saya lanjut S yang kedua. Selling. S-E-L-L-I-N-G. Selling. Jualan. Promosi. Apa yang Anda promosikan? Tentu saja produk-produk kita. Jangan malu menawarkan produk-produk kita. Produk kita bagus loh. Bener produk kita itu bagus. Nih, banyak orang malu membawa produk brilian. Bahkan ada yang membawa produk itu dikresekin kandel, kresek hitam supaya nggak kelihatan. Kalau ditanya sama temennya, bawa apa itu mas? Apa ya? Ini punya anak saya. Ada ibu-ibu yang bawa, malu bawa produk itu. Ditanya, Bu, bawa apa itu?
Ah, enggak, ini tadi ada yang nitip. Malu. Kalau saya tidak. Kalau saya ditanya, oh, saya jawab langsung kencang jawab saya. Enggak ditanya saja, saya sengaja saya keluarin. Kalau di tempat makan di restoran, kadang-kadang saya itu selalu, kadang-kadang sengaja minum vitamin itu di depan orang supaya kelihatan. Ya, produk kita bagus loh. Bener produk kita bagus. Sepanjang saya hidup, orang yang memiliki penyakit gula, diabetes, itu risau. Risau, kenapa? Karena orang yang punya diabetes, ini dilema. Nanti merembet ke penyakit-penyakit yang lain. Dilematis. Apalagi laki-laki. Dari mulai diabetes, nanti ke darah tinggi, nanti ke jantungnya, nanti lama-lama disfungsi ereksi, burungnya nggak bisa bekerja, nggak bisa bergerak, nggak bisa berkicau. Dan Izumi Alkabes itu produk yang bisa menurunkan gula instan setengah jam. Ada saudara yang tiap makan suntik insulin, mau makan suntik insulin, obatnya satu kresek. Ngeri juga. Ini kalau nggak diminum gulanya tinggi. Kalau diminum terus-menerus ginjalnya rusak, livernya rusak. Akhirnya saya tawarkan Izumi Alkades. Dan sekarang luar biasa, yang biasanya obat satu kresek itu tinggal satu macam yang diminum. Dan tidak tiap makan insulin, itu tidak. Kita punya produk bagus, itu tawarkan. Itu yang disebut selling. Ya, selling banyak caranya. Banyak caranya. Kalau metode saya tadi disebut metode caring, peduli. Peduli, kemudian ada metode sampling, sampel. Ada teman saya yang jualan baju. Jualan baju, kalau ada orang beli baju 2 biji, ini ngikuti saran saya, kasih sampel. Kasih sampel apa? Kasih kolagen 1 saset. Oh gitu, itu namanya selling. Tapi dengan metode sampling. Dari laba bajunya dianggarkan sebagian untuk sampling itu. Ketika ngasih sambil dijelaskan, kamu minum ini, nanti rasakan. Ini ketika diminum, di lidah, itu enak seger rasa stroberi. Tapi tidak hanya itu. Ketika diminum, terus-menerus, itu rasakan. Jantung semakin baik, paru-paru semakin baik, ginjal semakin membaik, hati membaik, limpa membaik, pankreas membaik, dan lama-lama kulit itu licin, glowing, pori-pori mengecil. Oh iya, ini berapa? Ini gratis. Oke, ingat ya, orang yang sudah mendapat cerita seperti itu, ketika dia minum kolagen, dibarengi dengan keyakinan apa yang disampaikan tadi, tersugesti juga. Maka ketika minum, bangun tidur, oh iya ya, sekarang lebih seger. Oh iya ya, begini. Nah, seperti itu. Nanti besoknya boleh Anda tanya, gimana setelah minum kolagen? Pas diminum seger nggak? Seger, enak kan? Oh iya. Gimana pas bangun tidur rasanya? Badan enak kan? Oh iya, gini. Teruskan. Selain badan sehat, kulitmu nanti mulus glowing. Nanti kalau nanya, ini harganya berapa? Nah, itu lanjut. Itu namanya selling, Pak. Mengenalkan produk seperti ini menjadi bagian dari prinsip dasar. Kenapa? Karena multi level marketing, namanya juga pemasaran, harus mengenalkan produknya kepada masyarakat. Caranya terserah Anda. Mau cara sampling, mau cara memang sengaja jualan, terserah. Oke ya. Yang penting gimana caranya produk itu nyampe ke tangan orang lain
kemudian orang lain merasakan manfaatnya. Yang main pupuk juga sama. Pak, saya nggak bisa menjelaskan seperti itu, apalagi pupuk, saya nggak ngerti. Nah, kalau Anda melakukan langkah nomor 1, schooling, belajar dulu, pasti bisa melakukan selling. Orang yang tidak bisa melakukan selling, saya nggak ngerti, saya nggak ngerti maksudnya ini nih. Berarti Anda melewatkan langkah nomor 1. Schoolingnya dilewat, langsung selling. Ya susah, ya. Schooling semua dipelajari, kemudian selling, ya. Sekarang kita lanjut. S pertama schooling, S yang kedua selling, S yang ketiga sponsoring. S yang ketiga sponsoring. Ajak orang lain untuk menjadi member, menjadi mitra bisnis, dan mengembangkan bisnis ini. Sponsorship itu artinya mengajak orang lain untuk mengembangkan bisnis ini bersama Anda. Kalau Anda berhasil mengajak orang lain, dan orang lain itu sama dengan Anda, dia join ingin mengembangkan bisnisnya. Artinya Anda berhasil sponsoring. Tetapi kalau Anda mendapatkan konsumen beli satu paket, beli kolagen, beli Haspro, beli Izumi LKB satu paket, karena dia sakit, hanya perlu produknya supaya lebih murah. Atau Anda jual pupuk ke petani, petani beli karena hanya butuh pupuknya dan bisa dapat diskon. Aku nggak jual eceran, aku beli paketan, dia beli paketan. Tetapi ketika dia beli produk satu paket itu hanya karena butuh produknya saja, jadi pengguna saja, user, tidak ingin mengembangkan bisnisnya, itu Anda belum sponsoring. Anda baru mendapatkan pelanggan yang jadi mitra pelanggan. Kalau sponsoring itu mencari partner, teman kerja. Jadi kalau Anda berhasil mengajak orang join, belum tentu orang join itu menjadi partner bisnis Anda. Boleh jadi dia hanya pengguna produk. Orang beli karena sakit, dia beli Haspro, dia beli Izumi satu paket, belum tentu dia jadi partner bisnis. Itu namanya pelanggan. Partner itu adalah orang yang join dan niatnya ingin mengembangkan bisnis ini dengan Anda. Jadi sponsoring itu adalah mencari partner bisnis, bukan mencari pelanggan. Kadang-kadang sering saya temukan, ada mitra saya teriak-teriak, Pak, saya sudah ngajak mitra bisnis 2 orang, tapi dua-duanya nggak ada yang jalan. Diajak prospek nggak mau, disuruh bikin daftar nama nggak mau, diajak hadir ke seminar nggak mau, diajak hadir ke training nggak mau. Yang mau dia apa? Nanyain diskon aja. Ya, kamu dulu waktu prospek gimana? Ya saya bilang, ini bagus loh untuk kesehatan kamu. Daripada kamu pasang ring, kamu coba deh pakai Haspro, kemudian pakai Izumi Alkabes, minum kolagen, 3 produk ini aja. Ini 10 box 2.500.000. Kalau kamu mau saya bikinkan kartu, cukup 1.850.000 saja. Tapi isi datanya, KTP-nya fotokopi. Akhirnya, oh jadi kalau saya beli 10 dapat diskonnya? Iya. Keluarlah dia. Artinya dia mengeluarkan uang itu niatnya bukan buat bisnis.
Niatnya memang beli supaya dapat diskon. Tetapi bagi yang menjualnya tadi merasa dia dapat partner bisnis. Kemudian orang yang sakit tadi diajakin ke seminar, diajakin bikin daftar nama. Dia nggak masuk, Mas Bro. Orang yang mau diajak ke seminar, yang mau diajak jalan, yang mau diajak keluyuran prospek, itu adalah partner bisnis, bukan pengguna produk. Terkecuali pengguna produk sekaligus partner bisnis. Jadi jangan maksa-maksa orang yang memang statusnya dia beli itu hanya sekedar sebagai pengguna. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa, ayo kapan mau sharing. Kalau nggak mau seminar, kapan suksesnya? Nah, dia kan beli produk kita bukan untuk sukses. Tujuan dia dapat diskon. Dia dapat diskon, sudah sukses dia itu. Karena tujuannya itu. Ya, jadi jangan teman-teman jangan latah, jangan suka lapor-lapor, Pak Mentor, gimana caranya membangkitkan dua mitra ini supaya mau gerak. Lawang dapat dua orang, dua-duanya pengguna produk, bukan partner bisnis. Yang nggak bisa digerakkan. Mau didorong gimana pun, kamu motivasi gimana pun susah. Gimana kali mau jalan, kalian dorong, tapi orangnya rem tangan. Nggak akan bisa. Mobil itu didorong jalan kalau sopirnya memang niatnya ingin jalanin mobil ini. Sama dengan orang gabung bisnis ini. Kalau niatnya ingin mengembangkan bisnis, pasti jalan, diajak seminar, diajak kuliah, pasti jalan. Oke, paham clear ya? Oke. Jadi bedakan orang yang join belanja 1 paket, 3 paket, 7 paket, 15 paket, 31 paket. Bedakan mana yang pengguna produk, mana yang partner bisnis. Yang akan membuat bisnis Anda besar nanti itu adalah partner bisnis. Kalau ketemu orang yang partner bisnis, informasi yang Anda sampaikan itu adalah jadwal Zoom, jadwal seminar, jadwal kosong mentor, kapan gerak dengan saya, jadwal GSS dan sebagainya. Kalau ketemu orang join yang pengguna produk, informasi yang Anda sampaikan adalah ini ada produk baru, ini loh mumpung ada diskon, ini loh kombinasi produk ini dengan ini, begitu. Informasinya jangan disamain, ya. Siapa yang sudah paham maksud saya, takutnya saya cerita barusan Anda nggak paham bahwa sponsoring itu cari partner bukan cari pelanggan. Oke, nah, saya lanjut sedikit lagi. S yang pertama schooling, S yang kedua selling, S yang ketiga sponsoring. Setelah dapat mitra, entah itu pengguna produk atau pelanggan, entah itu partner bisnis. Apa yang Anda lakukan? Yang keempat, servicing, melayani mereka. Jangan hit and run. Prospek, uang masuk, bonus sponsor masuk, kan sudah nih, ditinggal cari prospekan baru. Tidak bisa hit and run begitu. Servicing, layani mereka sesuai porsinya. Kalau dapatnya pelanggan produk, yang Anda lakukan adalah melayani kebutuhan mereka. Bapak, produknya sepertinya mau habis ya. Sudah saya hitung kayaknya sudah mau habis. Ya. Kebetulan sekali Pak, sekarang ada promo. Biasanya kan vitamin Ancovit itu kan 175.000 Pak. Karena Bapak kemarin daftar di bulan Mei, Bapak dapat promo khusus. Dapat diskon 100.000. Jadi Bapak bisa beli Ancovit dengan harga 75.000. Kenapa? Karena ada promo Ancovit 75.000. Ini Anda sampaikan yang disebut melayani kepada orang yang join tapi kategorinya
pengguna produk pelanggan. Ya. Kemudian ketika ketemu tani juga sama. Sampaikan bahwa Pak, dulu kan rebutan ya yang namanya eco farming, kemudian fotosintesa. Sekarang Pak ada promo dari perusahaan. Perusahaan ingin masyarakat menggalakkan kembali lahan-lahan yang subur tanpa terpapar kimia, makanya perusahaan memberikan potongan khusus pada bulan ini. Yang biasanya kalau beli satu TV 175.000, Bapak bisa beli dengan harga 75.000. Diskonnya 100.000 loh Pak. Baik itu eco farming, baik itu fotosintesa, baik itu ekosida pengendali hamanya. Oh begitu, tertarik dia. Kenapa? Karena dia memang pengguna produk. Jadi kalau ketemu orang yang pengguna produk, begitulah caranya. Servicing. Kemudian Anda layani. Kalau memang dia Bapak, bisa nggak order sendiri? Gimana caranya? Baik Pak, saya ajarkan. Bapak ada handphonenya, ajarin login. Ajarin cara belanja. Bapak kan jauh dari kantor, nggak mungkin ngambil sendiri. Itu ada dua pilihan. Kalau pick up diambil sendiri ke kantor, pilihan yang kedua adalah diantar ke alamat. Bapak klik yang diantar ke alamat, kemudian tuliskan alamat Bapak yang jelas. Nanti produk yang Bapak beli diantarkan sampai ke rumah Bapak. Ada yang pakai JNT, ada yang pakai ini. Dari mana? Dari perusahaan langsung. Oke. Oke, baik Pak, saya pandu ya cara belanjanya. Bapak mau belanja apa? Saya pandu sampai berhasil. Seterusnya Bapak bisa sendiri. Itu servicing namanya. Servicing. Tapi kalau misalkan, saya nggak ngerti yang begitu-begituan, saya nggak mau ribet. Terus saya juga nggak ada waktu ini pulang. Nah, servicing. Baik kalau begitu Pak. Kalau boleh nanti Bapak kasih uangnya ke saya, Bapak transfer ke saya, Bapak perlunya apa saja, Bapak duduk manis saja, nanti saya kirim ke rumah Bapak. Oke Pak, itu namanya servicing. Sesuai porsinya, proporsional. Jangan sampai orang yang niatnya pengguna produk dimotivasi habis-habisan. Anda capek, dia juga capek sama. Ya. Kemudian, Pak, bagaimana kalau orang yang join itu memang partner bisnis? Layani dengan baik. Kunjungannya, ngobrolnya beda, servisnya beda, bukan kayak barusan. Servicing namanya. Mas Bro, kamu sudah pelajari semua marketing plan-nya? Iya. Apa targetmu tahun ini? Motor, mobil, jalan-jalan luar negeri? Aku ingin tahu. Saya bantu. Itu servicing namanya. Nah, kemudian dia sampaikan targetnya, aku ingin dapat mobil tahun ini, Mas. Oke. Dapat mobil pasti kerjanya lebih berat dibanding targetnya motor. Namanya juga ngejar 20 juta dengan 170 juta. Beda. Tapi jangan takut. Ada mentor. Insya Allah saya akan temani. Yuk kita mulai dari sekarang. Siapa orang-orang yang akan kita ajak ke dalam bisnis ini? Siapa teman-teman? Ada kertas? Ada pulpen? Yuk kita tulis. Nanti saya kasih tahu siapa yang harus kita hubungi dulu. Bikin daftar nama. Itu servicing Pak namanya. Servicing. Jangan hit and run. Sponsor masuk tinggal, sponsor masuk ditinggal. Ya jangan. Servicing. Habis begitu. Oke. Oke. Kalau gitu. Besok saya siap mendampingi, ketemu temanmu yang 4 orang ini, 1, 2, 3, 4. Ya, nanti saya bantu. Saya yang jelaskan. Kamu nggak usah ikut ngomong dulu. Oh, kamu baru masuk, paham juga belum?
Tapi beginilah cara kerja kita. Oke, siap. Itu servicing, Pak. Servicing. Kemudian sebelum pulang, oh iya, jangan lupa, setiap hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, itu ada jadwal seminar penjelasan peluang bisnis di handphone, pakai Zoom. Kamu bisa undang temanmu ikut Zoom. Jadi kamu nggak usah ikut jelasin. Biarkan nanti orang perusahaan yang menjelaskan. Tugas kamu mengundang mereka masuk ikut Zoom, kemudian kamu juga ikut Zoom, lihat temanmu sudah masuk apa belum. Kalau kamu ikut Zoom, kemudian nama temanmu kamu lihat scroll-scroll, nggak ada. Kamu hubungi temanmu, ini Zoom sudah dimulai, cepat rebutan tempatnya loh, tepat loh. Terus begitu. Ingat ya, Senin, Rabu, Jumat. Tulis. Tulis, jangan sampai lupa. Senin, Rabu, Jumat, jam 8 malam. Jangan bikin jadwal. Artinya, kalau mau ikut Zoom yang Senin, dari hari Sabtu Minggu kamu sudah lobby teman-teman. Ada bisnis keren, bro. Produknya bagus-bagus, bro. Kalau dia nanya apa, nanti penjelasannya. Hari Senin jam 8 malam ya. Santai aja. Oke ya, Senin, Rabu, Jumat. Terus kemudian kalau hari Kamis, ini beda lagi. Kalau hari Kamis, ada kelas belajar buat orang-orang baru seperti kamu. Belajar. Nanti yang memberikan edukasi, ini adalah ahli-ahlinya. Ada konsultan bisnis, ada support system. Kalau mereka bikin acara, itu tiketnya rata-rata 250.000 per orang. Tetapi kalau kamu hari Kamis ikut, kamu free ikut. Free. Tidak semua orang dapat link training ini. Saya nggak bohong, karena nggak semua orang dapat. Orang Malaysia belum tentu dapat, orang Israel belum tentu dapat, orang Iran juga nggak dapat, ya kan? Tidak semua orang dapat. Tapi kamu nanti saya kirimi linknya. Setiap Kamis malam jadwal belajar. Pastikan kamu siapkan alat tulis. Kamu ikuti. Iya bro. Catat di buku ya. Kalau perlu di kalender ditulis. Senin, Rabu, Jumat seminar, ngundang teman. Hari Kamis belajar. Oke. Ya. Itu yang disebut servicing. Jadi jangan sampai setelah dapat mitra, cul kata orang Sunda. Hit and run. Dikejar-kejar, udah dapat uangnya, sponsor masuk, pasangan masuk, ditinggal, sibuk nyari orang lain lagi. Kalau cara Anda begitu, nggak akan berkembang. Anda dapat satu, yang lama Anda ajak satu mati. Punya satu. Kamu tinggal lagi, nanti dapat yang baru, yang ini mati. Terus nyari yang baru lagi, dapat satu baru, yang lama mati. Akhirnya sampai kapanpun cuma satu punyanya. Sementara punya satu, kalau di servicing, dari satu orang ini bisa menjadi 10.000 orang. Beda servicing dengan tidak. Sampai kapan Pak melayani mitra? Sampai kapanpun. Jangan ada batasan. Kamu melayani mitra dulu ya sampai kamu jadi peraih mobil. Nggak ada. Nih saya dari mulai member baru sudah melayani. Sampai packing ngirim barang itu dari member baru. Sampai peraih motor saya masih melayani. Sampai saya dapat mobil biasa sampai melayani. Sampai dapat mobil mewah sampai melayani. Sampai dapat rumah saya masih melayani. Sampai hari ini. Zoom jam 8, habis maghrib, saya masih di JNT Cargo. Ngirim barang punya Bu Febrianti, punya budaya yang segitu banyak luar biasa. Ngirimnya maghrib, tapi persiapannya dari pagi. Misah-misahin packing dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan servicing, melayani. Gitu ya. Bisnis Anda akan besar kalau Anda bisa melakukan komunikasi yang baik dan pelayanan yang baik.
melayani, servicing. Ya, melayani itu ya tidak hanya begitu doang. Kalau ada yang bertanya dijawab, melayani. Kalau ada acara kayak ini acara mau GSS nih, mau GSS nih. Nah, kayak Bu Ana itu jauh-jauh hari sudah koordinasi dengan mitra-mitranya. Ayo siapa aja tolong di list ya. Itu bukan memaksa kalian, bukan. Tapi itulah yang disebut dengan servicing, pelayanan. Sebab kalau tidak Bu Ana lakukan, nanti pas Anda mau berangkat, aku belum dapat tiket, dan sebagainya. Nanti dapatnya tiket yang satu warna merah, yang satu warna hijau, tempat kursinya beda tempatnya, nggak bisa ngumpul. Nah, Bu Ana memberikan pelayanan dari awal. Makanya ngelis di awal, ngelis ya, tulis nama Anda siapa aja yang mau beli. Nah, itu namanya pelayanan. Servicing, itu yang harus Anda lakukan. Ya, termasuk budaya, itu servicingnya luar biasa. Ya. Umi Oriza malah untuk servicing, malah sengaja bangun rumah untuk menampung mereka, tempat makan ngopi. Terus Pak Andri membuka base camp KPJ bersama Bu Ida, menjamu semua tamu-tamu di situ, kopi gratis, snack gratis, setiap hari. Itu servicing. Kan selama ini teman-teman melakukan apa yang saya sarankan ya, tapi tidak tahu itu maksudnya apa, gitu loh ya. Nah, hari ini teman-teman mau, oh itu maksudnya servicing. Oke ya. S yang pertama schooling, S yang kedua selling, S yang ketiga sponsoring, S yang keempat adalah servicing. S4 D1. D-nya cuma satu, apa? Duplicating, duplikasikan. Tidak hanya Anda yang S4, Anda punya mitra harus melakukan S4. Mitra Anda mengajak mitra lagi harus melakukan S4. Ngajak orang lain harus melakukan S4 juga. Ya, ini yang kategorinya partner, bukan pengguna produk, bukan pelanggan. Kalau orang yang statusnya pengguna produk pelanggan diajak S4 itu ya gerak juga mereka, BT lama-lama ya. Ini untuk partner. Duplikasi. Oke ya. Jadi S4 D1. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman paham, minimal teman-teman tidak keluar dari prinsip dasar itu yang cuma 5 itu. S4 D1. S4 D1, S4 D1. Dari mulai awal gabung, peraih motor, peraih mobil, sampai luxury, leader besar, tetap yang dilakukan S4 D1. Tetap. Nggak ada yang berubah. Kenapa? Karena ini adalah prinsip dasar membangun bisnis network marketing.